warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Definisi Siklus PDCA dan PDSA. Definisi siklus PDCA. Siklus PDCA adalah metode manajemen yang digunakan untuk memperbaiki dan mengendalikan proses dan produk secara berkelanjutan. Siklus PDCA ini terdapat 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan. Tahap ini melibatkan perencanaan dan identifikasi tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada pelaksanaan. Tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga ada cek pemeriksaan. Tahap ini melibatkan pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana. Pada tahap ini harus memeriksa apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat ada action tindakan. Tahap ini melibatkan tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil pemeriksaan. Tahap ini kita harus menentukan apakah pemilih harus diubah atau penyesuaian pada rencana yang dibuat. Untuk PDSA, siklus PDSA adalah model pemecahan masalah yang berulang untuk meningkatkan proses atau melakukan perubahan siklus. Melakukan perubahan, siklus PDSA ini juga terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan. Tahap ini melibatkan perencanaan dan identifikasi tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada pelaksanaan. Tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga ada studi. Studi ini melibatkan analisis data yang telah ditentukan dan mempelajari hasilnya. Yang keempat ada action, tindakan. Tahap ini melibatkan tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil studi. Perbedaan PDCA dan PDSA. Perbedaannya pendekatan evaluasi. Pada PDCA, tahap evaluasi lebih berfokus pada pemeriksaan apakah hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Cek. Sementara pada PDSA, tahap evaluasi lebih mendalam dengan mempelajari studi hasil dan memahami apa yang bekerja dan apa yang tidak, serta mengapa hal tersebut terjadi. Fokus pada pembelajaran, PDSA ini lebih menekan pada pembelajaran dari hasil tindakan, sehingga analisis lebih mendalam dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. PDCA juga ada contohnya. Yang pertama ada perusahaan logistik menggunakan PDCA untuk mengidentifikasi kemacetan dalam rantai pasokan. Yang kedua, perusahaan manufaktur menggunakan PDCA untuk memperkirakan proses baru. PDSA contohnya juga ada 2. Yang pertama memberikan pasien lebih banyak informasi mengenai luka dermatitis. Yang kedua memberikan informasi tambahan mengenai luka tekanan dan memberikan kepada tim untuk akan melakukan perawatan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa tujuan dari PDSA? Yang pertama, mempromosikan pemerintahan otoritas dan tanggung jawab milik organisasi. Yang kedua, sebagai model kerja untuk meningkatkan proses atau sistem dalam organisasi. Terima kasih. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja manfaat dari PDSA pada suatu kegiatan pekerjaan? Tujuan PDSA atau Plan Personal Direct adalah meningkatkan proses atau melaksanakan perubahan. Terima kasih. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3, apa kegiatan utama dalam fase pemeriksaan siklus PDCA? Merencanakan, kenali peluang dan rencanakan perubahan. Yang kedua, lakukan uji perubahan, lakukan studi skala kecil. 3, periksa, tinjau pengujian, analisis hasilnya dan identifikasi apa yang telah Anda pelajari. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah,